pertama, tadi kita bicara tentang fadilah keutamaan zikir. Di antara keutamaan zikir itu adalah mengampuni dosa-dosa. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ditutup dengan la ilaha illallah syarikalah, maka diampuni dosanya yang walaupun sebanyak busa di lautan. Busa itu gelembung, Bu, Pak. Buih. Gelembung yang setiap kali ada ombak. Nah, itu setiap ombak tuh ada gelembung-gelembungnya. Nah, sebanyak itu dosanya, kata Nabi, akan diampuni dosanya. Pertama, hakikatnya dosa seperti apa yang diampuni, ini terserah Allah. Ini dulu perlu difahami. Jadi gini, Pak, semua amalan, balasannya itu hakikatnya sejatinya adalah semata rahmat dan karunia Allah. Sama aja kan? Allah. Semata karunia Allah. Misalnya bapak ngomong ke anak, "Nak, ambilin bapak minum, nanti bapak kasih 100.000. Nggak ada orang kerja, cuman ngambilin minum sekali, dikasih 100.000. Bapak ngasih 100.000 ke anak itu hanya sebagai apresiasi ketundukan dan ketaatan dia kepada bapak. Kalau ikut kerjanya, nggak setimpal, cuman bawain air kok 100.000 sekali lagi. Ngerti Pak? Nggak usah. Maka saat ketika si pemberi atau bapak sendiri atau ibu sendiri misalnya, tadinya ngasih itu karena kasih sayang, karena cinta sama anak. Ini saya kasih analogi dulu Bapak, biar nggak ada pertanyaan yang seperti ini sebenarnya ya. Misalnya si anak ini bawa air, tapi setelah sampai di depan bapak, airnya ditumpahin. Misalnya. Atau airnya itu dikasih tai cicak. Satu. Membuat hal yang, atau ngambil airnya sambil mecahin 5 gelas. Ngambil airnya sekali tapi mecahinnya 5 gelas misalnya. Kira-kira bakal bapak kasih 100.000 tetap apa enggak? Nah itu ceritanya. Yang bapak kasih 100.000 itu karena kasihan, karena cinta dan kasih sayangnya. Yang kedua apresiasi, menghargai usaha dan ketaatannya. Bisa jadi bapak tetap ngasih 100.000 karena ngelihat oh ini bocah masih kecil, memang dia lagi belajar, jadi gelas pecah 50 juga nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Bisa jadi. Bisa jadi bapak ngelihatnya, wah ini anak kurang ajar, kebalik bukan lagi belajar, ini kurang ajar ini. Masa saya minta air terus kemudian dimasukin tai cicak misalnya. Wah ini bukan bercandaan lagi ini sudah kurang asem ini. Bukan hanya 100.000 nggak dikasih, dikemplang bisa-bisa ini sama bapaknya, begitulah lebih kurang ya Pak. Nah jadi kalau pemberian itu karena dasar kasih sayang, ketika kasih sayang itu sudah tidak ada bisa jadi nggak dikasih. Jadi kita nggak bakal mempertentangkan antara sholat itu mendapatkan ampunan dengan dosa-dosa besar yang dengan berbagai ancamannya. Mau ancamannya itu di dunia atau ancamannya di akhirat. Ini gimana ini nanti keputusannya? Dia sholat juga tapi maksiat juga. Pertama tadi saya bilang, hakikatnya serahkan kepada Allah. Karena dia yang ngasih, terserah dia. Mau ngasih karena kasih sayangnya, enggak ngasih karena sudah hilang kasih sayangnya. Itu dia terserah dia. Mana yang mau dilebihkan? Sisi marahnya atau sisi sayangnya? Sama aja kayak bapak. Mau mendahulukan sisi marahnya atau sisi sayangnya saat ketika anak berbuat buruk. Bisa dipahami nggak Pak sampai sini? Nah ini pertama hakikatnya. Nah tapi kedua, jawaban yang kedua, sama ulama itu dijelaskan agar tidak membingungkan umat.
Akhirnya di dalam syarah-syarah, kitab-kitab syarah hadis, itu hadis-hadis yang seperti ini, Dalailul Fadail itu kitabnya Abi itu misalnya. Ampunan ini, baca ini, diampuni ini, mengamalkan ini, diampuni dosa sekian, baca sholawat 80 kali diampuni dosa 80 tahun. Misalnya, ini hanya dosa-dosa kecil. Nah, ini biar ulama itu mengkomentari hadis semacam itu, terus dikomentari hanya dosa-dosa kecil, agar dosa besar itu hanya taubat syaratnya. Dosa besar itu hanya diampuni dengan taubat. Penggabungan hasil dari komentar semacam ini itu daripada menggabungkan agar orang menggabungkan dalil-dalil agar orang nggak bingung gitu Pak. Cuma tetap saja kembali ke yang pertama. Nantinya gimana? Enak kali korupsi, koruptor, tapi gara-gara dia haji umroh terus kemudian diampuni. Jawabannya terserah dia sih sebenarnya, orang dia yang punya, Allah maksudnya. Ternyata dia mau ngampuni, ya terserah dia juga, itu juga bukan kezaliman misalnya. Dia nggak ampuni, itu juga bukan suatu kezaliman. Walaupun orang yang sholat terus kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia nggak mau nerima sholatnya, pun juga terserah dia, memang punya dia. Sholatnya juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah gitulah lebih kurang sebenarnya ini yang hakikat jawaban yang pertama. Tapi biar nggak bingung dari sekian banyak hadis-hadis dan juga dalil-dalil sama ulama digabung Bu. Yang diampuni itu dosa kecil, adapun dosa besar, dosa kepada sesama manusia itu harus taubat. Dosa kepada sesama manusia harus minta ridho, minta maafnya. Nah dosanya karena menipu ya harus dikembalikan yang ditipunya. Dosanya karena korupsi ya harus dikembalikan dulu. Baru kasih sayang Allah akan dikasih. Jadi karena awalnya itu dikasihnya bukan karena amalnya. Tapi karena kasih sayang Allah. Kata Nabi, la yunjiyanna ahadakum amaluh. La yunjiyanna ahadakum minan nari amaluh. Wala anta qila wala anta ya Rasulullah. Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu. Tidak ada seorang pun kalian yang diselamatkan dari neraka disebabkan amalannya. Nah, akhirnya ini hakikat namanya. Tapi tetap beramal karena untuk memancing rahmat Allah. Kecuali kata Nabi, aku pun demikian, tidak selamat dari neraka dan tidak masuk ke dalam surga. Kecuali kalau Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada aku. Itu pertanyaan yang pertama.